Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Siang ini saya kedatangan tamu motor tua ya. Nah, ini motornya mereknya Honda 800. Nah, ini membawa masalah hilang pengapian. Ini motornya wis berantakan kayak gini lah. Ini butuh kesabaran dan ketelatenan mengerjakan motor-motor kayak gini. Ini dari segi kelistrikannya kabel sudah wis diacak-acak sama tikus ini. Ini kayak gini. Nah, ini motor ini tidak bisa hidup. Nah, ini kontak aja sudah tidak ini kontak ya, kontak sudah tidak difungsikan, artinya kontak sudah tidak difungsikan lagi. Motor ini tidak memakai kontak. Coba kita akan tes apakah ini kabel dari koil mengeluarkan bunga api atau tidak. Coba mas, disela mas. Nah ini tidak ada arus sama sekali ya. Ini tak pegang ya, tak pegang. Nah ini tidak nyetrum belas. Nah, motor ini hilang pengapian. Langkah yang kita ambil apabila kita kedapatan pasien kayak gini, kita harus tahu dulu urutan dan cara kerja daripada pengapian AC, sehingga kita tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan motor ini. Saya akan buatkan sketsa dulu jalur pengapian AC ya. Halo sobat bengkel, inilah jalur pengapian motor AC ya. Sumber arus didapat daripada magnet. Ini magnet ya. Ini spool CDI. Inilah jalur pengapian motor AC. Ini magnet. Dalam magnet ada spool CDI. Spool CDI. Nah, ini masuklah dia ke CDI. Terus ini pulsar. Ini namanya pulsar. Pulsar ya. Pulsar juga masuk ke CDI. Inilah yang memberi sinyal kapan busi harus mengeluarkan bunga api. Pulsar inilah yang menentukan ya. Ini dari CDI, kabel dari CDI keluar, 1 menuju ke kontak, 2 menuju ke koil, dari koil menuju ke busi, sehingga terjadilah proses pembakaran. Itu cara kerjanya. Kalau kita sudah tahu cara kerja gini, kita akan mudah untuk menentukan masalah motor mengapa hilang pengapian. Langkah pertama yang kita ambil, kita harus tes dulu ini spool sama pulsar ini mengeluarkan arus atau tidak. Kalau ini mengeluarkan arus, kedua mengeluarkan arus, berarti tidak ada masalah. Bisa jadi masalah di CDI, bisa jadi di coil, bisa jadi di kabel kontak yang posisi on terus, posisi off terus, biarpun sudah di on kan. Intinya kabel ini gandeng berhubungan dengan massa. Ini bisa jadi. Kita akan tes dulu untuk kabel dari spool, untuk spool CDI dan pulsar, apakah mengeluarkan arus atau tidak. Mari kita belajar bersama-sama. Ini untuk kabel 2 dari spool ya.
Nah, ini ada hitam liris merah, ini adalah spool CDI, dan biru liris putih ini ada pulsar. Ini harus bisa mengeluarkan arus pada saat diengkol ya. Cukup dengan menggunakan alat ini ya. Kita tes dulu apakah tes pennya masih nyala. Nah, ini. Oke, ini tes pen nyala ya. Coba. Nah, ini kan sepul lampu nyala kan, berarti transparan nggak ada masalah ya. Coba saya ke sepul CDI. Nah, ini harusnya nyala. Nah, ini nggak nyala. Terus pulsar harusnya juga nyala. Nah, ini juga tidak nyala sama sekali. Nah, berarti saya sudah mempunyai titik terang permasalahan motor ini mengapa hilang pengapian. Nah, ini di sepul sama pulsere. Kita akan tes pakai APO ya. Fokus di alat. Nah, ini jarum nyambung ya. Ini harusnya nyambung. Nah, ini kabel dari pulsar. Dari kabel sepul CDI kita tes dulu. Nah, ini nyambung. Coba kita sambungkan ke bodi. Nah, ini tidak sambung sama sekali ya. Nah, ini alatku tidak sambung. Nah, tidak ada pergerakan. Nah, pulsar pun juga tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, berarti sudah bisa dipastikan permasalahan motor ini ada di sepul sama pulsar. Kita akan bongkar untuk area magnet, apakah pulsare putus, kebakar, atau konslet. Biasanya kasus-kasus kayak gini sepulnya kebakar. Kita akan bongkar terlebih dahulu. Halo sobat bengkel, ini untuk area magnet sudah saya bongkar ya. Nah, lihat sendiri kondisinya. Nah, ini ada warna putih kayak gini. Ini kan warna putih-putih. Nah, ini bisa diindikasikan air masuk. Masuknya dari mana? Dari sini. Nah, ini kan ada lubang ya, masuk. Inilah yang menyebabkan sepul ini konslet, sepul ini kebakar ya. Nah, ini sudah saya bongkar. Nah, ini kondisi daripada sepulnya. Nah, ini untuk sepul. Ini kebakar kan. Nah, ada warna coklat-coklat. Nah, ini tandanya kebakar. Kita akan lepas dulu ya. Inilah kondisi sepul CDI nya ya. Nah, ini kebakar ya. Ini kalau melihat dari segi warna, nah ini sudah menandakan bahwa sepul ini kebakar. Terus untuk pengukuran pakai APO, ini APO saya nyambung ya. Ini harusnya komparannya nyambung. Ini kita tancapkan sini, satunya sini. Nah, ini harusnya nyambung. Loh, ini enggak putus ya. Loh, putus. Harusnya nyambung sini, red. Nah, ini enggak ada. Nah, ini tidak ada pergerakan di APO saya. Berarti tandanya ini putus. Inilah yang menyebabkan motor ini hilang pengapian. Ini nanti kita akan gulung ulang aja. Soalnya cari bawaannya sudah sulit sekali. Ini nanti akan saya gulung ulang. Ini untuk pulsar sendiri ya. Nah, ini pulsarnya di sini. Saya akan tes apakah pulsar ini mati atau tidak ya. Ini ada kabel ya. Pulsar ada kabel 2. Satu hijau. Yang kedua coklat. Tapi coklat ini dihubungkan, diputus lagi jadi warna biru strip putih ya. Nah, kita akan tes dulu kedua kabel ini nyambung atau tidak. Caranya cukup mudah. Nah, ini coba Mas, ini kasih ke biru. Nah, terus satunya ke kabel hijau. Nah, ini aku saya lepas salah satu. Nah, ini nyambung, coba. Nah, nyambung. Berarti bisa dipastikan bahwa pulsar ini aman ya, aman. Kita akan tes apakah pulsar ini mengeluarkan arus atau tidak. Saya akan berbagi pengalaman gimana caranya mengetes pulsar ini apabila tidak terpasang di motor. Ini kan sudah saya bongkar ya. Ini ada kabel untuk kabel pulsar. Ini ada warna kabel hijau sama coklat ya. Tapi coklat ini disambungkan dengan biru liris putih. Kita cari hijau sama biru liris putih. Coba Mas,
Ini disambungkan Mas, pakai tester Mas. Nah, sambung nggak? Nah, coba lihat, ini harus nyambung ya. Secara teori harus nyambung. Coba dilepas. Nah, coba pasang lagi. Nah, ini nyambung. Berarti secara teori pulser ini aman, dalam arti tidak rusak. Saya akan tes pakai taspen DC untuk membuktikan apakah pulser ini nanti mati atau tidak. Kalau ini normal, ini nanti akan nyala. Ini kita tancapkan di biru ya, kayak gini. Terus untuk yang ini, nah ini ditaruh di min, terserah mau min mana. Ini saya colok di sini saja. Nah ini kabel min, kabel warna hijau. Nah ini kayak gini. Nah sulit ini. Nah pakai ini kabel hijau ya. Nah ini kan kabel hijau, kita taruh sini aja. Coba Mas. Nah terus pulser ini ya, bentar, ini pulser ya, ini kita sentuh-sentuh sama logam ya. Nah ini bisa, obeng bisa kayak gini. Nah ini nanti akan nyala ya. Nah, nih nyala kan, loh nyala kayak gini. Nah ini kan nyala, loh berarti tandanya pulser ini posisi aman, dalam arti tidak rusak. Loh lap kayak gini. Nah, cukup mudah sekali untuk mengetes apakah pulser ini rusak atau tidak. Berarti saya sudah bisa pastikan permasalahan motor ini mengapa hilang pengapian ada di spool CDI ya. Ini nanti akan saya gulung ulang, dan dimana hasilnya kita akan proses gulung ulang terlebih dahulu. Halo sobat bengkel, ini untuk pulser sudah saya gulung ulang ya, dan hasilnya kayak gini. Dan ini tadi sudah saya tes sambung ya. Dan mari kita akan pasang di dudukannya. Nah ini dudukannya, dan dimana hasilnya setelah melalui proses penggulungan tentunya akan mengeluarkan arus. Kita akan pasang dulu. Halo sobat bengkel, ini untuk area spool ini sudah saya rakit kembali ya. Dan sekarang kita akan tes apakah spool tadi yang mengalami penggulungan ulang bisa mengeluarkan arus atau tidak. Taspen DC ya, ini mekanik wajib punya ini untuk mempermudah pekerjaan, mengetahui apakah spool itu mengeluarkan arus atau tidak. Caranya gimana? Ini cukup mudah. Ini kita taruh di min, terserah mau min mana, ini kita taruh sini ya. Nah, kita tes untuk pulser CDI dulu. Nah ini pulser CDI. Nah, coba Mas, nyala apa tidak? Loh ini nyala kan? Nah lap. Nah berarti tandanya spool sudah baik, sudah melakukan arus. Sekarang kita tes untuk pulser ya. Ini pulser kecil sekali. Ini keluarannya cuma 3 volt. Makanya kita harus punya lampu LED. Taspen DC. Taspen DC cuma kisaran di 3 volt juga. Kita pakai bohlam racing tidak bisa nyala untuk mengetes pulser. Kita harus menggunakan lampu LED kayak gini. Kita akan tes dulu ya. Ini tetap dimasak. Terus ini nanti karena normal nyala lap kayak gitu. Setelah diengkol, coba Mas diengkol Mas. Nah itu lap ya, ada warna hijau lap. Nah, oke terus. Nah ini berarti tandanya pulser ini normal ya, karena dia mengeluarkan arus lap. Nah ini lap ya, sudah bisa dipastikan untuk area spool aman. Pulser sudah mengeluarkan arus, spool CDI juga mengeluarkan arus. Sekarang kita akan cek pengapian, apakah ada arusnya atau tidak. Ini kita sambung dulu. Ini masuk di pulser warna biru strip kuning, ini masuk sini. Oke, terus ini terus ini untuk masa ya, masa kita taruh di masa kayak gini. Sekarang kita akan tes untuk coil ya. Ini melakukan bunga api atau tidak setelah melalui proses perbaikan di area spool ya. Secara teori coil ini harus bisa mengeluarkan bunga api. Coba kita akan tes. Nah.
Nah itu ada kan? Nah ini ada. Nah baik, mantap. Nah, sudah cukup. Halo sobat bengkel, ini untuk untuk busi sudah saya pasang kembali, terus spool sudah saya pasang kembali, pengapian sudah ada. Secara otomatis motor ini harusnya bisa hidup. Untuk pembuktian motor akan saya hidupkan terlebih dahulu. Coba mas, motor hidupkan mas. Ojo ngoyo. Ini motor sudah hidup ya. Mantap. Oke sobat bengkel, itu tadi cara penanganan apabila kita kedapatan motor yang hilang pengapian untuk generasi pengapian AC. Asal kita tahu jalur, kita dengan mudah dalam mengerjakan suatu permasalahan motor. Oke, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.